Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dan Ramdhani dengan NIM 23.110.29. Di sini kita akan memasuki basic Python keempat ya teman-teman ya. Pada kali ini ada terdapat kelas ya, Python class dan objek, inheritance, scope dan modul. Yang pertama, Python class dan objek. Kelas dan objek pada Python. Python merupakan Object Oriented Programming Language atau biasa yang disebut dengan OOP. Hampir semua hal yang ada pada Python merupakan objek yang memiliki properti dan metode. Kelas merupakan sebuah objek konstruktor atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Struktur kelas pada Python: class name, propertinya, terus metodenya. Contohnya seperti ini. Kelas dengan sebuah properti X. Print my class, print there, oke. Selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas dan akses objek properti seperti ini. Kelas, propertinya, objek properti, dan akses objek propertinya. Oke, ini teman-teman ya. Ini cara mengakses properti pada objek. Oke, ini objek. Selanjutnya ada init function. Ini ya teman-teman ya. Init function ya adalah contoh kelas myClass di atas merupakan untuk sederhana kelas pada Python. Untuk memahami kelas dengan baik, kita perlu mengenal apa itu init. Ini titik 2 ya, garis bawah ya. Ini merupakan function pada kelas. Ini merupakan function built-in function yang otomatis tercreate ketika membuat sebuah kelas. Init function akan selalu dijalankan ketika kelas diinisiasi. Init function dapat digunakan untuk melakukan assign value ke properti pada objek. Melakukan operasi yang dibutuhkan ketika objek akan dibuat. Seperti ini teman-teman. Class person, devnya init, devnya init, self name age, self assign value ke properti pada objek seperti ini ya. Oke, ini kalau kayak gini dia nggak bisa teman-temannya. Kita itu harus masukin secara detail isi dari personnya seperti ini. Saya sudah isi personal 1, personal 2 teman-teman. Print. Oke. Selanjutnya objek method. Sebuah objek dapat berisi metode. Metode pada objek merupakan function yang dimiliki oleh objek. Struktur function pada Python. Ingat, def function name tags return something. Kita akan tambahkan sebuah metode dan metode pada kelas person di atas. Ini kelasnya, defnya ini metode, ini propertinya, dan ini juga function. Ini teman-teman ya. Oke, ini kelas person juga, lanjutannya dari yang atas. Oke, buat objek person 1. Buat objeknya, render. Ini kita mengakses metode pada objek person 1 ya, apa aja objek yang ada di person 1. Person 1 hitung ini teman-teman ya. Ini ya, persen D plus persen D sama dengan persen D ini ya. Selanjutnya ada self parameter. Parameter self merupakan reference untuk current instance pada kelas, yaitu kelas itu sendiri, dan digunakan untuk mengakses variabel yang dimiliki kelas. Penamaan parameter yang digunakan bisa apapun, bebas. Aturannya, parameter tersebut harus menjadi parameter input pertama untuk tiap function atau metode pada kelas. Seperti ini ya. Def init my internal object, name age my internal object. Ini juga def my function, hitung. Ini belum ya teman-teman ya. Terus buat objek person 1 kita buat objeknya, kita coba hitung test John doang. Ini objek ini. Terus ini dia class person, def init self name age, self dot name, self dot age def my function print hello my name is plus self dot name. Itu juga yang dibawa. Oke. Dia itu sama kayak yang di atas ya.
Jadi dia tuh kalau kita memanggil seperti ini, dia tuh nggak bisa, kita tuh harus isi kayak gini teman-teman. Person 1, my function, nama dan umur, jadi dia bakal keluar. Selanjutnya modifikasi objek properti. Properti pada objek dapat di actions ulang, dapat dimodifikasi ulang dengan cara berikut seperti ini. Dev ini kita ini dulu, buat kelasnya dulu sama devnya, kita buat objek personnya. Ini kan 36, kita akan ubah dia person 1. Ini belum, kita panggil. Ini kita akan mengubah person 1.h sama dengan 40. Print person 1.h. Tipenya kita juga bisa ngubah tipe, sekalian tipe ya, seperti ini. person 1.h kita ubah jadi string. Ini kita cek tipenya, oke. Selanjutnya properti pada objek bisa juga di delete menggunakan del. Lihat dulu di sini ya teman-teman, kita bisa cek. Apa aja h my function name string, ini isinya ya. Terus kita print person.h. Oke, kita coba delete ya. Ini nggak bisa di delete ya, function tuh nggak bisa di delete, metode itu. Ini kita coba delete objeknya ya. Oke, objek, coba ya, kalau terjadi error. Selanjutnya pass statement. Sebuah kelas tidak dapat di set empty tanpa properti atau metode yang didefinisikan. Namun jika memang dibutuhkan membuat sebuah empty objek atau objek kosong, maka dapat menggunakan statement pass seperti ini. Kita akan membuat kelas tapi dengan nggak ada objek sama sekali, kosong. Jadi maka terjadi error. Jika memang dibutuhin membuat kelas kosong, objek kosong ini, kalian hanya perlu menambahkan statement pass, teman-teman. Satu, oke, teman-teman ya. Ini ada tugas ya, coba kalian buat juga. Coba buat sebuah kelas nama fruit, definisikan properti nama buah di essence dari luar objek. Terus definisikan properti buah sehat, jambu, jeruk, apel. Definisikan metode cek kalau properti nama buah merupakan buah sehat. Def buah sehat self, if self dot nama buah, in self dot buah sehat, seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada Python inheritance. With inheritance, pewarisan merupakan sifat sebuah kelas, di mana ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan semua kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lainnya. Parent class merupakan kelas yang akan mewariskan metode dan properti, disebut juga base class. Child class merupakan kelas yang mewarisi metode dan properti dari parent class, disebut derived class. Ini kita akan membuat parent class. Ini contohnya teman-teman ya. Ini kita membuat child class. Ini error karena dia nggak ada isinya, kan karena pas kan pasti kita menemukan akun pada child class student, nggak ada isinya, kosong. Jadi kita print tuh nggak ada name dan last name yang di atas tadi ya teman-teman ya, dari parent class. Terus kita juga bisa menambahkan init function pada child class. Ketika kita menambahkan init function, child class tidak akan mewarisi init function dari parent class. Oke, nggak bisa ya teman-teman ya, karena nggak ini student object no attribute first name sama last name-nya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita perlu memanggil init parents dari parent class dari dalam init child class agar init parent class tetap diwariskan ke child class meskipun kita menambahkan init dari child. Ini teman-teman ya, init self, name, last name, seperti ini. Kita coba ya.
oke. Benar ya teman-teman. Ini kita cek akhirnya. Terus ada yang namanya super function. Super function akan membuat child class mewarisi semua metode dan properti yang dimiliki parent class. Keuntungannya itu kita tidak perlu menggunakan nama parent class untuk mewarisi metode dan properti pada parent. Ini belum sih. Kita buat dulu. Oh ya, ini udah. Ini super ini first name last name ini ya. Ini terus kita mencoba menambahkan properti pada child class teman-teman. Ini class student dev init, ini child class, ini kita nambahin propertinya seperti ini, first name self graduation ya. Nah, oke. Terus selanjutnya ada menambahkan metode pada child class, ini sama juga ya. Tambahkan metodenya ini teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini contohnya. Selanjutnya ada multi-class inheritance, di mana terdapat banyak kelas. Ini seperti ada kelas person untuk mengetahui nama, first name sama last name-nya. Terus kelas address, jalan dan kota siswa gitu, atau kota orang ini personnya. Terus kelas student, kelas pelajar tersebut. Ini teman-teman ya. Ini namakan multi class inheritance. Oke, coba extrude, kita print jalannya, city-nya. Oke, selanjutnya ada Python scope. Yang pertama ada local scope. Ini variabel yang didefinisikan pada sebuah function yang hanya bisa diakses dalam function tersebut, seperti ini. Oke, terus function di dalam function. Variabel yang didefinisikan pada sebuah function dapat diakses function lain yang dibuat dalam variabel tersebut, seperti ini. Selanjutnya ada global scope. Variabel yang dibuat di blok utama program memiliki global scope. Variabel dapat diakses dimanapun di dalam program, sepertinya. Ini global scope nih. Ini kan udah tadi function ini, def function next. Jika ada variabel yang sama di dalam dan di luar suatu fungsi, kalian akan melakukannya sebagai dua variabel terpisah. Satu tersedia di dalam global scope di luar fungsi, dan satunya tersedia di dalam local scope di dalam fungsi. Ini dalam fungsi, ini yang di luar fungsinya. Seperti ini teman-teman ya. Dan yang di luar, ini yang di dalam, ini yang di dalam. Tentunya ada global keyword. Jika diperlukan untuk membuat global variabel yang dibuat pada local scope function, dapat memanfaatkan keyword global seperti ini. Punya function global x 300. Seperti ini, x300. By function global x sama dengan 200, makanya digunakan 200 karena sudah kita memakai keyword global. Ini keyword globalnya. Tentunya ada modul pada Python seperti ini teman-teman. Ini import modul, ini saya sudah ada modulnya teman-teman. Ini modul ini, oke, yang bisa coba. Terus pada Pythonnya ada juga from my module import greeting units. Jadi sini tuh name ya. Banyak. Terus from my module import greeting as GT units. Ini aliasnya pakai alias ya, biar singkat, misal greeting gitu. Greeting menjadi GT, hanya GT saja. Menjadi GT. Terus build on module. Nah, di Python juga ini ada import OS, yang dimana kita bisa import sebuah folder, delete foldernya, temukan folder, lihat folder tersebut. Kita coba ya. Nah, OS gateway cd, kita lihat ini C user on drive ya. Kita buat OS, mikir test tuh teman-teman, tes
tapi kosong ya foldernya ya. Kita bisa exit through OS path exit my module p ini, cek apakah benar ada mybodol.py di dalam ini kita, ruang lingkup folder kita. Tes. Oke, segitu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada saat saya menjelaskan. Kita di sini balik lagi sama-sama belajar saja ya teman-teman, yang bisa saya sampaikan dan jelaskan pada video kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.